Sahabat Suara Tapian TV, kami kembali mendatangi seorang aktivis yang terus semangatnya bergelora untuk melayani anak-anak. Banyak hal yang dilakukan teman kami, Pak Danang. Pak Danang, bagaimana kabar Pak? Baik, ini lagi ada pelatihan drama Natal untuk Gereja Santo Yohanes Penginjil di Blok B, Jakarta Selatan. Kami ikuti media sosial Pak Danang, begitu semangat dan antusias melayani anak-anak. Apa yang Pak Danang temukan dari spirit melayani anak? Karena apa ya? Karena kami itu concern ya, yang namanya karakter bionalit. Jadi yang namanya pembentukan watak etika moral itu harus dimulai dari anak-anak. Kalau Bang Ojot sekarang melihat itu anak-anak betapa mungkin boleh pinter tapi kayaknya soal etika, moral, sopan santun itu kan kurang. Sehingga saya tertarik untuk terjun seperti Kak Seto. Saya juga sering kadang disebut Kak Seto untuk mendidik anak-anak ini dari kecil, tahu etika, tahu moral, sehingga nanti pada masa besarnya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak-anak kan punya umur emas katanya. Jadi di umur sampai di umur berapa mereka harus diajarkan karakter, mentalnya bagus agar nanti di kemudian hari setelah dia akil balik, dewasa dia tidak lagi melenceng atau serong berjalan begitu. Kalau pada umumnya disampaikan kan 0 sampai 5 tahun. Tapi sekarang ini justru bahkan sejak dalam kandungan pun itu seperti harus misalnya menyetel musik klasik sehingga dia udah digerakkan untuk kreatif, untuk inovatif, sehingga saat lahir pun juga menjadi terusan dari apa yang sudah dibuat saat dia masih dalam kandungan. Tentu saja kalau dalam kandungan untuk menunjukkan atau melahirkan anak yang berkualitas kan harus makanan yang bergizi, cukup, mamanya juga dalam keadaan emosi yang tenang, yang baik, sehingga nanti dalam pendidikan selanjutnya saat lahir nanti mulai dari contoh-contoh yang kecil, melihat benda-benda, barang-barang, berkenal, sehingga anak nanti itu tumbuhnya seimbang antara tumbuh secara fisik, mental, spiritual, sosial, sehingga semakin menunjukkan bahwa oh ini ciptaan Tuhan ya, disayangi Tuhan, disayangin orang tua, teman-teman bermainnya, sehingga anak ini menjadi anak yang cerdas, bukan sekedar pintar kalau cerdas itu, tetapi juga mempunyai attitude moral yang baik. Gitu. Tahu Pak Danang juga guru, termasuk tadi saya saksikan melatih drama itu. Apa kemudian hubungannya dengan mengembangkan mental mereka? Karena ini gereja, tentu drama ini akan disiapkan untuk Natal nanti. Apa yang membuat mereka semangat dan apa yang nanti membentuk mental mereka dengan drama-drama seperti ini? Kalau kita belajar dari Howard Gardner, sebetulnya semua anak itu cerdas. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Ada kecerdasan linguistik yang bisa bicara, bisa ngomong atau pidato atau apa. Ada kecerdasan intelektual yang pintar matematika. Ada kecerdasan intrapersonal, tahu kelebihan diri sehingga bisa menjadi penulis ya. Atau juga kecerdasan interpersonal, berhubungan baik dengan orang, sehingga dengan berhubungan baik dengan orang dia juga bisa sukses dalam usaha. Atau juga kecerdasan kinestetik, gerak, sehingga anak itu bisa saja nanti menjadi atlet ya. Lalu kemudian ada kecerdasan spasial, dia tahu ruangan, itu anak itu bisa menjadi insinyur ya misalnya. Lalu yang nggak kalah penting itu ada kecerdasan musical, musik, bermain musik, menulis lagu, dan bahkan yang terakhir itu kecerdasan natural, kecerdasan alam. Yang namanya petani, yang namanya nelayan, itu tidak perlu belajar tinggi-tinggi, dia tahu dengan angin seperti ini, dengan bintang-bintang seperti ini, tahu di mana ikan yang banyak, tahu di mana harus menanam yang baik, dan kadang mereka justru lebih sukses dibandingkan yang kita belajar secara teori, karena mereka sudah praktek dan mempraktekkan apa yang Tuhan berikan, yaitu kecerdasan natural tadi itu. Karena ada juga anak yang berkebutuhan khusus. Tadi kita garis bawahi semua anak pintar. Bagaimana menemukan orang-orang yang berkebutuhan khusus ini juga punya talenta, punya kemampuan lebih juga?
Pertanyaan yang bagus sekali, Bang Ojot. Kemarin tanggal 13 Oktober, kita mengadakan pertemuan anak-anak disabilitas. Baik itu yang tuli atau tunarungu, yang kurang mental misalnya. Tapi kita menyebutnya anak-anak istimewa. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Jadi mereka itu juga dididik menurut kemampuan masing-masing. Kalau tadi drama itu, saya hanya menawarkan siapa yang mau menjadi bintang, siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi malaikat, siapa yang menjadi gembala. Dan yang lucu, malah banyak mau menjadi gembala dibandingkan 3 raja. Padahal sebetulnya kalau kita yang dewasa, gengsi raja dong dibandingkan gembala. Tapi ini lucu anak-anak. Malah 4-4-nya mau jadi gembala. Bukannya 3 jadi raja, gembala cuma 1. Jadi sehingga dibujuk untuk, karena anak ini masih polos, maka kita harus menunjukkan. Kembali soal disabilitas, kami tuh mendoakan mereka ya setiap hari, tengah hari siang. Bahkan secara khusus saya setiap hari Sabtu, dari Jumat sore pas ada azan maghrib sampai Sabtu sore azan maghrib, saya puasa 24 jam untuk mereka, dan mereka itu punya kemampuan masing-masing. Contoh konkret, Ahili, seorang yang istilahnya istimewa karena hanya punya 2 jari sama kaki yang pendek begitu. Tapi karena dia mau main piano, akhirnya menjadi pemain piano yang handal. Bahkan saat ikut lomba piano itu jurinya sempat melarang karena keadaan dia. Tapi dia kekeh, tolong kami beri kesempatan. Dan apa yang terjadi, Bang? Akhirnya dia juara 1. Dan saat dipanggil mendapatkan piala, semua kaget. Ternyata bukan anak yang normal. Justru ke anak yang kurang itu, dia memiliki kelebihan seperti itu, akhirnya malah justru nomor 1. Pernah datang ke Indonesia, ke tempat perkawinan yang terkenal di Kuningan ini, itu dia menyumbangkan semua yang hasil dari orkestra atau dia tampil itu untuk membangkitkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu sama seperti kalau kita yang tunanetra itu sejak kecil itu, ada kan yang tunanetra sejak kecil itu, tapi justru dengan dia latih gurunya Sullivan akhirnya dia bisa bahkan selesai sarjana menjadi dosen akhirnya justru bisa menyemangati orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi ini ada contoh-contoh anak-anak yang benar-benar memang dia disable tapi dia punya kemampuan yang khusus, bisa kita kembangkan menurut kemampuan masing-masing, entah itu di musik. Nah, kalau kita lihat Nick Vujicic itu juga 3 kali hampir bunuh diri. Tetapi justru dia di situ malah disadarkan bahwa kamu bisa berguna menyemangati orang lain. Abang tahu itu bukunya kan luar biasa, laris. Saya pernah lihat di Jakarta Hilton Convention Center, ikuti seminar dia. Kaget saya, Bang. Dia loncat dari meja ke bawah, kan kita teriak semua. Ya meskipun di bawah mungkin dikasih kasur atau tempat untuk penyelamat dia, tetapi kan kita takut juga kalau ada apa-apa untuk dia begitu kan. Nah, itu salah satu contoh memang karena dia punya kecerdasan linguistik, bisa ngomong, bahkan dia juga punya istri yang cantik, punya anak-anak, malah bisa bermain selancar segala. Nah, jadi Tuhan pasti punya tujuan khusus untuk orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu malah dia bisa memotivasi dengan bagus karena dia memang pelayan pendeta Betul. Selalu ikuti Pak Danang itu, termasuk sangat aktif juga melayani di LP itu. Termasuk LP wanita. Hubungannya dengan anak, ternyata banyak juga anak-anak yang lahir di lembaga permasyarakatan. Bagaimana secara psikologi pertumbuhan mental mereka? Bagusnya begini, Abang. Jadi itu kalau saya terjun nanti hari Jumat tanggal 1, saya nanti juga di rumah tahanan negara kelas 1 di Pondok Bambu. Memang ada yang baru melahirkan di sana. Justru karena setiap hari itu ada pelayanan kerohanian. Nah, dan mereka senang. Salah satu pengkhotbahnya saya, dan mereka senang kalau saya berkhotbah di sana karena mudah ditangkap dan mereka bisa mengikuti dengan baik. Sehingga anak ini nggak akan khawatir untuk sesuatu yang kurang baik, karena selalu ada kegiatan kerohanian, selalu ada aktivitas-aktivitas untuk kita berdoa, kita saling tolong menolong, menyanyi, memuji Tuhan. Jadi tidak masalah. Bahkan saat-saat kunjungan untuk mereka
itu juga anak-anak dengan sukacita senang kita ajak untuk mereka ikut duduk, ikut ibadah, lalu mendengarkan firman Tuhan, kerohanian. Dan yang seru itu selalu nanti kesini lagi ya Pak Danang nanti, karena banyak yang melayani. Saya biasanya 3 ya. Minggu pertama di hari Selasa seperti nanti 5 November tahun 2024 itu ada di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Terus yang kedua itu tanggal 14 November tahun 2024 itu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pondok Bambu. Nah, nanti hari Jumat, setiap Jumat itu kita di Rumah Tahanan Negara kelas 1. Jadi kalau rumah tahanan negara itu belum ada putusan. Jadi bisa bebas, bisa apa. Tapi kalau di lapas itu sudah ada putusan. Artinya mereka yang lahir di LP seperti ini perlu sentuhan yang benar-benar untuk jangan mereka terpuruk ya. Oh ya. Kita melihat bahwa anak-anak itu kan seperti Pak Danang sebut tadi, pembentukan mental mereka kan di umur-umur 1 sampai 5 tahun itu. Mana yang paling penting? Apakah kita harus utamakan memang rumah itu menjadi pondasi mental mereka, atau memang sekolah atau gereja? Yang terbaik kan orang tua. Karena apa? Karena jam yang paling banyak itu dengan orang tua. Ya, salah satu mantan presiden kita yang sudah meninggal, saat-saat hari tuanya, dia itu sama istrinya waktu itu istrinya sakit. Ya, kalau boleh sebut mengenai Ibu Ainun Habibie. Anak-anak yang di sekolah di luar negeri atau di Jerman atau di Amerika, nggak ada yang pulang menengok orang tua. Bahkan saat Pak Habibie pun juga waktu dia sudah pensiun, dia sakit-sakit sebelum meninggal, dia merasa kecewa. Anaknya sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Lalu akhirnya apa? Sampai beliau menyampaikan, kalau begitu caranya kayak gini, aku mending tak sekolahin agama daripada sekolah IT atau AI di luar negeri. Kalau akhirnya tidak mau kembali dan tidak menghormati orang tua. Jadi kalau saya bilang karakter Bionalit, memang karakter attitude is everything. Itu dasar. Maka anak-anak harus misalnya kata-kata the magic word, tolong, terima kasih, maaf kalau salah. Kalau abang lihat di jalan-jalan dimanapun kan sering kadang-kadang bahkan anak berantem sama gurunya, berani sama gurunya, melawan gurunya, tidak mengerjakan tugas malah dia melawan. Jadi memang waktu yang paling banyak di rumah mestinya orang tua. Nah, saya senang punya keponakan yang tadinya dia bekerja tapi dia lebih baik keluar tidak bekerja, dia hanya merawat anaknya, ngantar sekolah, ngantar les, lalu ngajarin. Dan ada teman yang lain juga seperti itu. Karena apa? Yang namanya uang itu bisa dicari, tapi yang namanya pendidikan moral atau etika, terlebih zaman sekarang ini memang harus ekstra keras. Terlebih contoh itu orang tua. Karena apa? Yang namanya action itu speak louder than word. Kita nyuruh gini nyuruh gitu, tapi nggak ngasih contoh konkretnya ya. Jangan main HP. Tapi kalau kita melarang tapi kita main HP, nah bagaimana anak mau mencontoh kita? Jadi tetap di rumah. Harus banyak makan sayur, buah, minum air putih supaya sehat. Tapi kalau kita makannya yang fast food, minum yang alkohol atau yang manis-manis, sekarang banyak loh. Abang, orang saya kemarin ke rumah RSCM, anak-anak itu karena banyak mengandung gula, sekarang harus pakai oksigen, nggak bisa sekolah. Jadi tetap di rumah, itu pendidikan orang tua itu penting. Komunikasi apa yang terbaik dari orang tua untuk anak-anak, membimbing mereka? Karena terkesan kalau verbal, komunikasi langsung dinasihati, dalam tanda kutip selalu ngeyel, anak-anak sulit untuk melaksanakan. Ternyata ada penemuan bahwa komunikasi yang terbaik itu non-verbal, artinya keteladanan. Jadi tidak banyak ngomong, tapi orang tua menunjukkan keteladanan. Apa pendapat Pak Danang? Iya betul, memang. Makanya kalau dia sebagai orang tua, sebagai pemimpin, maka juga dikatakan kan leader is action. Makanya kalau kita belajar dari Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa di Jogja tahun 1912, sebagai guru, sebagai orang tua, itu harus ingarso sung tulodo yang tadi disampaikan Abang. Di depan itu harus ngasih contoh. Ya. Contoh, maka yang namanya action itu speak louder than word yang tadi disampaikan. Bahwa contoh itu lebih penting. Yang kedua kemudian adalah ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Kalau kurang semangat ya mungkin healing jalan-jalan dulu atau refreshing, sekali-kali makan di luar.
Lalu yang terakhir itu Tutwuri Handayani di belakang mendorong. Ya. Sehingga dengan memberi contoh, memberi semangat dan mendorong itu dan selalu didampingi sehingga anak itu bisa menjadi sempurna karena memang itulah teladan itu yang paling diutamakan. Begitu, Bang. Kita tidak mempersalahkan siapapun. Ada juga anak-anak kemudian setelah dia akil balik, remaja, dewasa, dia menjadi satu hal yang mengganjal bagi keluarga, misalnya dia berbuat curang, melakukan kejahatan. Apa yang harus dilakukan negara untuk menolong mereka? Karena mereka kan belum secara benar-benar matang berpikir, tapi mau disanksi apa untuk anak-anak yang melakukan kesalahan? Adakah kesempatan kedua untuk mereka, misalnya aturan-aturan negara ini harus dibuat lebih baik lagi, karena undang-undang anak kita ini kan terkesan tidak ramah anak begitu. Apa pendapat Pak Danang? Nomor 1, anak itu harus banyak membaca. Dengan membaca dia tahu. Dengan tahu ngerti yang baik dan yang tidak baik. Tapi implementasi di sekolah itu yang dulu saya alami, PMP, pendidikan moral, itu penting. Jadi balik harus pendidikan moral, anak diajak disiplin. Kita belajar dari anak-anak yang sukses di luar negeri. Contoh anak-anak Finlandia. Anak-anak di sana lebih dididik untuk disiplin, belajar ngantri saat dia mau membeli barang dibandingkan matematika. Karena kalau orang pinter bisa disekolahin, kurang terampil bisa dilatih. Tetapi kalau kurang disiplin, karakter nggak baik itu susah. Contoh misalnya anak-anak di Jepang. Anak-anak di Jepang diajarin untuk mandiri. Jadi dia setelah makan harus membereskan tempat makan. Dia menyeberang jalan pun dia berhenti sejenak ngasih hormat sama drivernya, mengucapin terima kasih. Begitu juga anak-anak di Cina. Anak di Cina kalau siang boleh tidur di kelas seperempat jam, setengah jam atau 1 jam, karena sudah itu bisa langsung nanti fresh lagi untuk belajar. Kalau anak kita sering dari pagi sampai sore capek lelah. Lalu anak-anak itu juga belajar untuk bisa mengerjakan apa aja, misalnya ya harus aktif olahraga, aktif bergerak. Makanya sekarang kalau kayak badminton konkretnya, nah kita kan yang dulu jagoan kan sekarang boleh dikatakan diambil oleh China. Begitu juga di anak Jerman. Anak-anak Jerman itu mungkin tidak seperti kita. Anak yang dianggap baik itu yang diam, tenang. Kalau di sana bergerak, inovatif, kreatif, lari sono sini, berbuat salah nggak apa-apa. Tapi dengan buat salah dia akan tahu yang baik. Sehingga anak-anak itu menjadi kreatif nanti besarnya. Maka kalau Jerman atau Jepang bisa membuat macam-macam alat-alat IT yang terkenal, nah sekarang disusul dengan Cina, itu karena seperti itu, Bang. Di Belanda pun juga begitu. Jadi bukan kita mau banding-bandingkan, tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari mereka semua. Bagian terakhir pertanyaan saya, Pak Danang. Di awal minggu ini kan kita euforia karena pemerintah baru, dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik menteri-menterinya. Salah satu yang menarik, kementerian dari perempuan dan anak itu, yang konsen pada anak. 2 perempuan tokoh, ada menterinya dan wakil menterinya, dua-duanya perempuan. Lalu hubungannya juga, di era ini pemerintahan ini mendengungkan agar ada pemberian makan bergizi untuk anak-anak, karena ditemukan banyak stunting pada anak-anak kita. Apa hubungannya? Apa yang bisa kita respon dari rencana pemerintah ini? Karena ini konsen pada anak begitu. Jadi kalau saya lihat 2, banyak memang di luar negeri ya. Kalau saya perhatikan di Jepang, di Cina, ya termasuk Finlandia, bahkan Denmark, Belanda ada makan begitu. Bahkan di Amerika juga ada. Memang untuk belajar yang baik, memang harus ada gizi, ada makan. Dan bahkan mestinya itu di pagi hari. Karena apa? Karena itu energi untuk belajar. Tapi yang lebih penting dari itu juga pendidikan moralnya. Ya, jadi kalau kita hanya kenyang doang, tapi kita tidak isi dengan pendidikan moral, karakter bionalit, karakter bagnalit, nanti juga akan mentah kembali. Coba anak-anak sekarang ini, bahkan untuk pengetahuan pun kadang-kadang belepotan, Bang. Contoh ditanya, OC singkatan apa? Anak SMK kelas 3 aja nggak tahu. MPR singkatan apa? Nggak ngerti.
DKI ini termasuk apa? Provinsi singkatan apa di DKI? Nggak ngerti, Pak. Jadi dua yang dibenahi. Satu boleh dengan makan yang bergizi itu karena itu menjadi energi untuk nanti siap belajar. Tapi di balik itu juga pengetahuan itu penting, terutama karakter Bagnalit, karakter Bionalit. Dua-duanya sejalan, Bang. Jangan hanya satu soal makan saja. Jadi kita respon positif ya. Respon positif. Berpikir positif bahwa ini akan membawa anak-anak kita lebih bagus. Apalagi mereka berdua itu kan sudah pengalaman, punya keluarga, lalu punya anak-anak, dan bahkan kan untuk Veronica Tan anaknya baru diwisuda jadi dokter di UI kan, itu menunjukkan bukti bahwa berhasil dia mendidik anak, sehingga dengan keberhasilan para menteri ini, contoh yang konkret, action speak louder than words tadi, sehingga kita percaya bahwa dia akan mensukseskan anak-anak Indonesia untuk menjadi cerdas, menjadi generasi penerus bangsa dan negara kita. Pak Danang, terima kasih waktunya. Demikian sahabat Suara Tabian TV, bincang-bincang saya dengan Bapak Danang Priyadi, seorang yang selalu memberi hati untuk anak-anak dan selalu menggelorakan agar anak-anak kita terus ditolong dan disemangati agar bertumbuh dengan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih.